Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan DataCAD Lab 6.2.4 dengan judul Configure Ether Channel. Jadi pada lab kali ini kita disediakan tiga buah perangkat dalam topologinya, 3 perangkat switch, yang dimana nantinya Ether Channelnya tuh bakal kita konfigurasi. Tuh. Di sini ada port channel table, jadi sini ada catatan-catatan tentang channel group 1 misal. Terus port yang dipakai itu port F0/21 dan F0/22 pada switch 1 dan juga switch 2. Lalu protokolnya PAGP dan seterusnya di sini ya. Pada instruksi yang pertama, kita disuruh untuk mengkonfigurasi basic switch settingnya. Namun, kita coba lihat assessment items, yang dimana di S1 ini harus dikonfigurasi berbagai macam, lalu di S2-nya juga iya, dan S3-nya kurang lebih sama. Jadi ketiga switch ini kurang lebih sama ya, tapi masih ada perbedaan konfigurasi. Nah, di sini di instruction ini sebenarnya sudah disediakan perintah-perintah apa saja yang nantinya kita bakal lakukan dalam lab kali ini. Jadi di sini kita akan masuk ke S1 dulu seperti instruksi yang pertama. Di S1 kita bakal ketik perintah interface include Ethernet. Dan kosong ternyata show interfaces include Ethernet masih kosong. Kalau show interface status di show interface status dia muncul berbagai interface yang ada di S1, yang dimana F0/22, 22 aja ya, 21, 22 ini sudah connect, yang berarti ini lagi dipakai ya. Lalu G0/1, G0/2 juga connected statusnya. Lalu kalau kita lihat show interface terang, kita lihat interface mana yang settingannya terang, itu belum ada ya. Jadi di sini kita harus konfigurasi hal-hal tersebut mungkin pada lab kali ini. Nah, di part 2 kita bakal masuk untuk mengkonfigurasi Ether Channel dengan Cisco PAGP, yang dimana protokol PAGP ini digunakan pada channel group 1. Jadi kita bakal ke S1 dulu ya. Configure terminal. Lalu di sini di S1 kita bakal masuk ke interface range F0/21 sampai 22, karena sesuai ketentuan soalnya di table port channel tadi 21 22 ini merupakan channel group 1. Tuh. Kita shutdown dulu, kita matiin dulu kalau mau isi channel groupnya. Lalu channel group 1 mode desirable. Lalu setelah itu no shutdown, baru kita nyalain lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch 3. Label (0/21 sampai 22). Kita matiin dulu channel. Baru no shutdown. Incomplete comment. Ada komen yang belum complete. Sorry. Desirable-nya belum. Baru no shutdown. Enter. Setelah itu seharusnya ini compressionnya bertambah ya. Itu kan bertambah menjadi 20%, yang artinya awalan sudah kita setting gitu.
awal perjalanan sudah kita konfigurasi, tapi baru di awalnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke interface port channel 1 di S1 dulu. Jadi ini tuh untuk masuk ke interface tersebut. Yang nantinya interface tersebut bakal kita jadiin mode terang gitu. Selanjutnya di S3 juga. Oke, sudah. Dan kalau kita lihat di assessment items, ini sebagian sudah terchecklist. Tinggal gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 yang belum kita konfigurasi. Jadi kita konfigurasinya bertahap ya. Gitu. Setelah itu, berarti kita harus konfigurasi port sisanya, yaitu 0 gigabit Ethernet 0/1 dan juga 0/2. Nah, ini nih. Sorry, interface range biar sekaligus. Lalu shutdown, kita matiin dulu. Nah, kenapa tadi yang pertama mode desirable itu tergantung dari protokol yang digunakan. Kalau channel group 1 itu modenya protokolnya PAGP, sedangkan channel group 2 itu protokolnya LHCP. Jadi mode yang digunakan tuh beda gitu. Kan kalau interface gigabit 0/1 dan 0/2 ini dia tuh masuknya ke channel group 2 gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan ketentuan yang ada di labnya. Exit dulu, sorry. Baru kita bakal masuk interface port channel 2 nya. Lalu kita buat dia mode terang. Udah. Dan kita ulangi kita ulangi langkah tersebut pada switch kedua. Jadi switch kedua juga konfigurasinya seperti itu kurang lebih. Mungkin kita bisa ganti hostname-nya dulu deh ya. S2, lalu kita bisa lihat interface range di S2 ini yang dipakai tuh adalah sama G0/2 dan juga G0/1. Now shutdown. Interface port channel. Oh iya, sorry. 2A baru switch port mode terang. Nah, coba kita lihat di checker source. Sudah beberapa yang sudah dikonfigurasi. Untuk S1 ini sudah mau selesai, paling tinggal di STP VLANs-nya nanti kita lakukan di terakhir ya. Lalu di S1 di hostname-nya belum kita ubah. Kalau untuk S2 ini baru di gigabit Ethernet 0/2 nya. Dan di port mode pun belum ke checklist ya, harusnya nanti kita buat biar ke checklist.
Kalau untuk yang S3 ini baru 2, sisanya belum kita konfigurasi. Berarti yang belum ada di interface berapa nih? Ntar. Oke, Ethernet Nonsense 2 di port mode. Harusnya port mode ini dia ngikut terang gak sih? Coba kita ulang channel 2 mode device no shutdown. Cek result. Jadi di port mode di GB Ethernet Nonsense 2 di switch yang kedua itu masih X ternyata. Mungkin kita bisa cari sebentar misalnya. Atau kita lanjutin dulu langkah-langkahnya ya. Jadi kita bakal lanjut ke sorry. Ini udah. Satunya jangan lupa untuk dikonfigurasi hal yang sama gitu. Sedangkan ini belum. Jadi kita bakal ke S1-nya dulu. Untuk interface range gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Nah, kalau sudah masuk, baru kita konfigurasi hal yang sama dengan S2 dengan cara yang tadi. Itu shutdown. Baru kita channel group 2 mode activate. Shutdown. Interface. Port channel 2 switch port mode terang. Sekarang kita lihat di S1. Sebenarnya ini ngaruhnya ke S2 nya ya, biar seragam gitu. Namun ini di port mode S2 nya itu belum aktif. Harusnya terang configuration ya. Berarti kita masuk ke gigabit Ethernet Nonsense 2 gak sih? Baru kita switch port mode terang. Nah, harusnya ini udah checklist ya. Oh iya, udah checklist. Mungkin kita bisa lihat mana yang belum konfigurasi, yaitu yang pertama ada di Ethernet 023 dan 024. Cara ngisinya hampir mirip. Begitu juga dengan S3, yang dimana ini mereka sepasang ya untuk yang channel group 3. Kita mulai dari S2 dulu deh. Kalau untuk caranya, kita bisa scroll dulu. Modenya pasif ya, kalau yang protokol sebentar. Kalau yang port channelnya itu 3 dengan protokolnya tuh negotiate LHCP, itu dia modenya pasif. Jadi berarti kita ke S2, ke exit dulu, interface range F0/23 sampai 24, lalu channel group 3 mode pasif. Nah, coba kita cek result di S2. Kalau untuk S2 ini belum sepenuhnya.
yang dimana port mode berarti tinggal kita taruh switch port terang modenya ya. Jadi kita exit, kita bakal ke interface Ethernet. Oh sorry, kenapa exit tadi ya? Switch port mode terang. Nah ini seharusnya menjawab tanda X menjadi checklist ya. Dan benar saja, di S2 kita sudah konfigurasi full dan semuanya sudah terisi. Sekarang kita lanjut ke S3 dulu deh. Di S3 kita bakal konfigurasi switch port mode terang juga tentunya. Exit, interface, sorry langsung kayak gini aja bisa nggak? 0/23. Kalau kita lihat di switch 3 itu dia kebagiannya sama 2324 ternyata. Lalu switch port mode terang yang kita aktifin. Lalu kita shutdown dulu deh. Baru kita kasih channel group. Mana tadi? Channel group 3 mode pasif. Baru deh no shutdown. Terakhir di interface port channel 3 kita harus konfigurasi switch port mode terang. Udah, coba kita lihat di checker console. Yang kurang ada di VS Thread 024 yang dimana 2324 tuh channel modenya belum dilakukan. Channel mode berarti yang bagian channel group 3 mode ini ya. Ini masih ada yang harus kita lakukan gitu. Soalnya dia masih 87%. Channel mode. Ntar kita konfigurasi ini 2324 ya. Kita exit dulu deh. Kita cari dulu kenapa ini nggak bisa. S3 ya, S3. Kita ganti nama dulu deh. Lalu setelah ganti nama kita bisa lihat lagi nih apa yang belum ya. Coba kita ganti channel group modenya activate. Siapa tahu mau. Ini kita masuk ke oh mau kan, benar. Berarti yang pasif tuh ada di S1 dan yang aktif ada di S3. Terjadilah yang namanya negotiate LACV gitu. Terakhir kita tinggal konfigurasi STP VLAN dan juga hostname yang ada di S1 ya. Berarti kita harus ke S1 dulu. Lalu di S1 ini kita bakal konfigurasi hal tersebut gitu. Kita pakai exit dulu. Kita isi hostname-nya S1. Lalu kita pakai spanning tree untuk mengamankan STP-nya ya. Spanning tree VLAN 1 root primary. Terlihat completion-nya 100%. WR biar nggak hilang. Jadi ketika kita cek console dan sini sudah terkonfigurasi semua masing-masing dari S1, S2, S3. Gitu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya.
Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.